Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Endang. Kali ini dengan informasi tentang motivasi diri, yaitu aku pasti bisa. Materi kali ini sangat erat hubungannya dengan materi minggu lalu, yaitu tentang mau kemana setelah lulus SMK, dimana pada saat itu kalian telah menentukan pilihan, ya. Ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja, ada yang mau wirausaha, membuka usaha sendiri atau bisnis, bahkan ada yang mau kursus, ya. Nah, jadi apapun pilihan yang kalian sudah tetapkan saat itu harus dibarengi dengan sebuah motivasi yang kuat, ya. Jadi kalian harus memiliki keyakinan bahwa kalian bisa. Bisa apa? Bisa melakukan sesuatu hal yang sudah menjadi pilihan kalian. Tujuan dari materi hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian nantinya akan mampu, ya, mengidentifikasi kelebihan-kelebihan apa yang ada dalam diri kalian atau sifat-sifat positif apa yang kalian miliki. Yang kedua, diharapkan nanti kalian akan mampu merealisasikan dari kemampuan-kemampuan atau kelebihan-kelebihan yang kalian miliki melalui berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah diharapkan kalian nantinya akan mampu membuat sebuah perencanaan karir untuk masa depan berdasarkan kemampuan yang kalian miliki. Nah, anak-anak, kita ketahui bersama bahwa dalam diri setiap manusia itu pasti ada yang namanya kelebihan atau sifat positif pada diri masing-masing orang. Nah, sifat positif atau kelebihan ini perlu dipahami oleh setiap orang, perlu disadari, dipertahankan, bahkan bila perlu dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang mampu melihat kelebihan-kelebihan yang ada dalam dirinya. Tak jarang orang bahkan lebih mengenal kekurangan yang ia miliki. Nah, hal ini akan berakibat fatal bila orang tersebut lebih mengenal kekurangannya dibanding kelebihannya. Bagaimana cara untuk bisa mengenal atau menemukan kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita? Banyak cara yang bisa digunakan, salah satu diantaranya adalah dengan melakukan refleksi diri. Bagaimana cara melakukan refleksi diri? Yaitu dengan cara kita bisa mengingat-ingat hal apa saja yang pernah kita lakukan. Dalam hal ini adalah hal-hal yang bersifat positif. Misalnya, bersikap jujur, disiplin, kemudian bertanggung jawab, bersikap ramah, mudah mengenal, dan masih banyak yang lainnya. Setiap orang pasti akan bisa melakukan hal yang terbaik. Yang penting dia selalu merasa bahwa aku bisa. Ya, jadi kalimat aku bisa itu harus selalu ada di dalam diri kita. Jadi setiap orang itu harus merasa yakin bahwa dirinya itu mampu, bahwa dirinya itu bisa. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya manfaat kita untuk mengenal diri itu? Nah, yang pertama adalah agar kita mengetahui kemampuan yang ada dalam diri kita. Karena dengan mengetahui kemampuan yang kita miliki atau kemampuan yang ada dalam diri kita, maka kita akan bisa membuat sebuah perencanaan untuk masa depan berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Kemudian manfaat yang kedua adalah bisa membuat diri kita lebih percaya pada diri sendiri. Berikut adalah tips untuk selalu bisa berpikir positif setiap hari. Nah, yang pertama yaitu
selalu bersyukur. Ya, karena dengan selalu bersyukur kita akan terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Karena apapun yang terjadi, kita selalu mensyukuri. Kalau toh kita mengalami sebuah kekurangan gitu, tetap kita bersyukur dengan melihat di luar sana masih ada yang lebih kurang dari kita. Berikutnya yang kedua, tips yang kedua adalah tentukan tujuan atau goal. Nah, di sini apapun yang akan kita lakukan, apapun perencanaan yang akan kita buat, itu harus diawali dengan tujuan akhir atau goal. Ya. Jadi kalau kita tidak menetapkan goal, maka kita akan sulit untuk selalu berpikir positif karena kita nggak memiliki tujuan akhir, ya. Beda bila kita itu memiliki tujuan, misalnya nih ya, kalian setelah tamat ini ya sudah memiliki tujuan untuk kuliah. Nah, akhir dari rencana atau tujuan akhir dari kuliah itu kalian sudah tetapkan bahwa saya kuliah akan saya tempuh kurang lebih 4 tahun misalnya nih ya. Itu adalah tujuan akhir. Nah, dengan menetapkan tujuan akhir itu kalian bisa selalu berpikir positif. Maka misalnya rencana jangka pendek. Tahun pertama, saya harus bisa menyelesaikan sekian SKS. Kemudian jangka menengah, di tahun kedua sudah harus selesaikan SKS dan saya sudah harus bisa turun KKN. Ya, itu adalah merupakan rencana jangka menengah. Kemudian saya berupaya tidak lebih dari 4 tahun. Kalau bisa bahkan tidak sampai 4 tahun saya selesai. Nah, dengan rencana-rencana yang runtut seperti itu, maka kita akan selalu berpikir positif bahwa saya akan belajar, saya akan berupaya terus, saya akan selalu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu saya, seperti itu ya. Jadi, goal ini sangat penting dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang akan kita jalani. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah pilihlah teman-teman yang suportif. Nah, artinya kalau mencari teman, memilih teman itu carilah teman yang mampu memberikan support kepada diri kita. Ya, misalnya kita melakukan suatu kegiatan, ya, teman itu mendukung, oh iya bagus sih itu, cocok buat kamu misalnya. Nanti kalau setelah itu begini dan begitu. Bukan teman yang selalu menghambat. Misalnya, kalian berencana untuk buka usaha, tapi teman bilang, ngapain kita anu aja. Itu usaha sih, macam-macam pokoknya ya. Jadi, cari teman yang support, yang selalu mendukung apa saja yang akan kita lakukan. Berikutnya yang keempat, tips yang keempat adalah ambil tanggung jawab. Nah, ambil tanggung jawab maksudnya di sini kita kembali kepada rencana awal. Pada materi minggu lalu ya kalian setelah menetapkan pilihan kalian setelah lulus nanti ya. Ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja, ada yang mau buka usaha atau bisnis ya. Ada yang mau kursus gitu. Nah, mulai dari sekarang kalian sudah harus ambil peranan, maksudnya harus bertanggung jawab tentang atau terhadap rencana yang sudah ditetapkan. Bila memang rencana untuk melanjutkan kuliah, maka ambil tanggung jawab itu dari sekarang. Misalnya mulai menata prestasi, mulai menata perencanaan-perencanaan ke depan, mau kemana, kuliahnya di mana, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian, tips yang kelima adalah ubah tidak bisa menjadi bisa. Nah, maksudnya ubah yang tidak bisa menjadi bisa, misalnya gini. Kalau selama ini ada hal-hal yang meragukan kamu, misalkan kamu punya pikiran, kayaknya saya
ragu, kayaknya saya bisa nggak ya, saya nggak sanggup kayaknya. Pokoknya hal-hal yang membuat diri kamu ragu, yang tidak pasti gitu, dimana kamu selalu merasa nggak bisa kayaknya, ubah dari sekarang ya. Jadi saya harus bisa, saya pasti bisa gitu ya. Jadi itu adalah tips untuk selalu berpikir positif, karena kalau kalian masih dengan keraguan-raguan, maka bukan berada dalam berpikir positif, tapi saat itu kalian masih berada dalam pikiran yang negatif. Kemudian yang keenam, tips yang keenam adalah selalu berbuat baik. Nah, agar kalian selalu dalam kondisi positive thinking, maka berbuat baiklah kalian ya, kapan saja, di mana saja, dan kepada siapapun ya. Jadi berbuat baik itu tidak perlu memilih dan memilah kepada siapa, tidak perlu harus menentukan nanti saya di sana saya baru berbuat baik, atau nanti di depannya siapa saya baru berbuat baik, atau kepada siapa kalau dia kan bukan sahabat karibku nggak perlu saya berbuat baik. Tidak seperti itu ya. Jadi karena dengan berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan kepada siapapun, itu akan membuat diri kita selalu berada dalam kondisi berpikir positif. Selanjutnya yang terakhir yaitu tips yang terakhir yaitu lihat sisi baiknya. Jadi maksudnya kalau melihat seseorang ya, melihat teman atau berteman gitu, jangan selalu melihat sisi jeleknya. Kalau toh ada, usahakan kamu tidak lihat itu, lihatlah sisi baiknya. Misalnya satu hari teman kamu itu sahabat karib ya, tiba-tiba dia ingkar janji misalnya. Dia sudah janji, kita pergi sebentar jam 4 gitu. Nah, tiba-tiba jam 4 kurang 5 dia bilang, aduh nggak jadi. Nah, kejadian ini usahakan kamu melihat dari sisi baiknya. Nggak usah kamu lihat dari sisi jeleknya, dia itu nggak bisa dipercaya. Nah, jika itu yang terjadi, maka berarti kalian melihat sisi jeleknya. Nah, lihatlah kejadian ini dari sisi baiknya. Misalnya, aduh ada apa ya, jangan-jangan, nah kasihan ya kalau seandainya gitu. Jadi mungkin dia tiba-tiba sakit perut kah, atau mungkin tiba-tiba ada tamunya ya. Jadi kita selalu berpikir positif saja, agar artinya kita selalu melihat dari sisi baiknya saja, agar kita selalu dalam kondisi berpikir positif. Nah, anak-anak, mulai sekarang tanamkanlah dalam diri kalian ya, atau yakinlah bahwa kalian itu memiliki banyak kelebihan, memiliki segudang kelebihan. Harus kita nampakkan, kita munculkan. Sebaliknya, kalau kita memiliki kekurangan, usahakan jangan itu terus yang kita tonjolkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kalimat-kalimat negatif, maka kita pun akan selalu berpikir negatif. Begitu sebaliknya, kalau kita selalu berucap, berkata dengan selalu mengatakan yang positif atau yang baik-baik, maka itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita, sehingga kita pun akan selalu berpikir positif. Mulai sekarang, kenali kehebatan kamu dan galilah. Jadi kelebihan-kelebihan yang selama ini berada di dalam ya, keluarkan. Galilah tuh maksudnya. Sebaliknya, tenggelamkan kekurangan. Nah, anak-anak, dalam rangka upaya kalian meniti karir masa depan, yuk kita kenali kelebihan-kelebihan kalian sekarang. Dengan cara menuliskan di sebuah atau di selembar kertas tentang kelebihan-kelebihan yang kalian miliki. Nanti formatnya akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp
Ya, jadi tuliskan nama kalian, kelasnya, kemudian tuliskan minimal 10 kelebihan yang kalian miliki. Ya, setelah kalian tulis, boleh ditulis tangan, boleh diketik. Yang lebih bagus itu kalau diketik jadi rapi. Kemudian kalian kirimkan melalui link yang akan Ibu bagikan melalui grup WhatsApp. Oke? Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, selanjutnya silakan tanyakan melalui grup WhatsApp. Ibu akhiri sampai di sini. Ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.